Pernahkah kalian merasa menjadi noda dalam selembar kain sutra yang bersih? Aku adalah noda itu. Nama yang mereka hapus dari silsilah keluarga. Darah yang mereka anggap sebagai aib hanya karena ibuku seorang wanita biasa yang tidak memiliki kasta dan strata sosial yang sama seperti mereka. 20 tahun lalu, aku berdiri di depan pintu gerbang rumah mewah ini. Hujan membasahi tubuh kecilku yang sempat menggigil karena terguyur hujan. Sementara ayah kandungku, pria mengenakan setelan jas mahal dengan harga ribuan dolar, menatapku seolah aku adalah kotoran di sepatunya. Dia berkata, kehadiranku adalah kehancuran bagi reputasi keluarganya. Akhirnya dia membuangku jauh ke panti asuhan, seperti dia membuang sampah. Tapi hari ini aku kembali, bukan untuk meminta pengakuan, bukan pula untuk meminta bagian warisan. Aku datang sebagai badai yang akan meruntuhkan seluruh gedung pencakar langit yang mereka bangun di atas air mata ibuku. Aku adalah Ray. Aku adalah akhir dari kejayaan kalian. Namaku Ray. Ibuku adalah seorang gadis desa yang tulus. Wanita yang cukup malang untuk jatuh cinta kepada putra mahkota keluarga Baskara. Perbedaan strata sosial yang timpang membuat cinta mereka menjadi kutukan. Keluarga ayahku yang memuja status dan kejayaan di atas segalanya. Baginya, aku hanyalah kesalahan yang harus dimusnahkan. Ibuku telah meninggal karena lelah dan sakit hati saat aku berumur 10 tahun. Dengan secari kertas berisi alamat ayahku, aku pergi mencarinya. Aku hanya ingin perlindungan. Tapi apa yang aku dapatkan? Dengar nak, darahmu mungkin setengah milikku, tapi derajatmu tetaplah sama seperti ibumu. Jangan pernah mengotori gerbang rumahku lagi. Pergilah ke tempat asalmu, di panti asuhan. Malam itu, di bawah tatapan dingin kakek dan nenekku yang seolah memandangku dengan jijik, aku berjanji satu hal. Jika dunia ini hanya menghargai mereka yang punya kuasa, maka aku akan menjadi pemilik hukum itu sendiri. Aku belajar di bawah lampu temaram jalan. Aku belajar di bawah temaramnya lampu jalan. Bekerja serabutan hanya untuk membeli buku hukum bekas, hingga aku berhasil meraih gelar advokat dengan predikat terbaik. Tahun-tahun berlalu, aku membangun firma hukumku sendiri, Ray & Co. Aku menjadi pengacara yang diakui karena ketajamanku. Di saat yang sama, aku memantau kerajaan bisnis keluarga grup Baskara. Mereka semakin sombong, melakukan manipulasi pajak, perebutan lahan warga miskin, dan korupsi yang terstruktur. Selama ini, mereka merasa tak tersentuh. Mereka merasa hukum bisa dibeli dengan uang mereka. Suatu hari, aku sengaja mengambil kasus.
seorang warga miskin yang tanahnya dirampas secara sepihak oleh keluarga grup Baskara. Dalam hati aku berkata, inilah pintu masukku. Aku mulai memancing mereka untuk mengirimkan umpan berupa gugatan-gugatan kecil. Yang sebenarnya ini adalah jebakan untuk menarik keluar bukti-bukti besar dari kejahatan mereka. Klimaksnya terjadi 1 tahun lalu. Ibuku difitnah oleh media yang dibayar oleh keluarga Baskara. Mereka menyebutku itu adalah wanita penggoda yang dengan sengaja menjebak putra mereka. Mereka merusak makam ibuku demi memperluas area parkir mal mereka. Melihat nisan ibuku hancur, aku merasa seperti jantungku ditusuk 1000 jarum. Bau tanah makam yang lembab itu mengingatkanku pada pelukan terakhir ibuku. Rasa sakit itu berubah menjadi amarah yang dingin. Mereka tidak hanya membuangku, mereka juga mencoba menghapus eksistensi ibuku. Suatu ketika, ayah kandungku menelponku. Tentu saja, dia tidak mengetahui bahwa aku adalah putranya. Dia mencoba menyuapku. Berapapun yang Anda minta, advokat ring, tutup kasus ini. Janganlah jadi pahlawan bagi rakyat jelata. Itu memuakkan tahu. Aku menjawabnya dengan suara yang tenang, namun begitu menusuk. Tuan Baskara, ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli oleh uang Anda. Salah satunya adalah karma. Mereka berpikir sudah menyembunyikan semua dosa mereka di balik berlapis-lapis perusahaan cangkang. Tapi mereka lupa, sebagai anak yang mereka sia-siakan, aku memiliki akses dokumen di masa lalu ibuku yang ternyata mengandung bukti perselingkuhan, penipuan, manipulasi, serta laporan keuangan yang dilakukan oleh kakekku terhadap pemegang saham lainnya. Kunci balas dendamku bukan hanya hukum, tapi kecerdasanku dalam menyusup. Selama 5 tahun, aku menjadi pengacara lawan dalam setiap kasus yang melibatkan grup Baskara. Aku mempelajari setiap celah mereka, setiap saksi yang mereka ancam, dan setiap bukti yang mereka bakar. Aku tidak menyerang mereka dengan tinjuku. Aku menyerang mereka dengan pasal-pasal yang akan menjerat leher mereka sendiri. Hari yang kunanti selama bertahun-tahun akhirnya tiba. Hari ini persidangan akbar. Baskara Group terancam bangkrut karena tuntutan penipuan triliunan rupiah. Ayahku, kakekku, dan seluruh keluarga besar mereka duduk di kursi pesakitan. Dengan wajah pucat, mereka terdiam. Walau mereka masih meyakini pengacara mereka yang dibayar dengan mahal bisa memenangkan kasus ini. Aku berdiri dari kursi penggugat. Aku menyerahkan sebuah berkas terakhir kepada hakim. Majelis yang mulia, berkas ini bukan hanya bukti korupsi, tapi bukti pengakuan bahwa seluruh aset grup Baskara dibangun di atas dokumen palsu yang melibatkan skandal besar dan pengalihan asal-usul seseorang. Aku berjalan mendekati meja terdakwa. Aku menatap mata ayahku dengan gemetar. Untuk kali pertama,
Setelah 20 tahun, aku menyebut namanya. Apakah kau ingat seorang anak kecil yang kau buang di tengah hujan 20 tahun lalu? Anak yang kau sebut Noda hari ini berdiri di sini untuk menghapus namamu dari dunia bisnis. Seluruh ruangan hening. Kamera wartawan fokus kepadaku. Ayahku terjatuh dari kursinya. Dia mengenalku sekarang. Dia melihat mata ibuku di dalam mataku. Ini bukan hanya tentang tanah yang kau curi dan segala kecurangan dan kekotoran bisnismu yang kau lakukan. Ayah, ini tentang setiap tetes air mata ibuku yang kau anggap murah. Hari ini Baskara Group resmi disita oleh negara. Dan kau tidak punya apa-apa lagi. Keluarga Baskara hancur total. Mereka kehilangan rumah mewah itu, gelar mereka, dan martabat mereka. Setelah hartanya disita dan menjalani masa hukuman, ayah kandungku kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, persis seperti rumah ibuku dulu. Karma tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengetuk pintu rumahmu. Aku kini berdiri di depan makam ibuku yang sudah kuperbaiki dan menjadi sangat indah. Sembari meletakkan bunga mawar putih kesukaannya, Ibu, aku sudah pulang. Aku tidak lagi menjadi noda. Kini aku menjadi keadilan. Kepada kalian yang merasa disia-siakan oleh dunia karena kasta dan strata sosial, ingatlah satu hal. Berlian yang dibuang ke dalam lumpur tetaplah berlian. Dan saat lumpur itu dibersihkan, cahayanya akan membutakan mereka yang pernah meremehkanmu. Terima kasih telah mendengarkan kisahku. Saya Re, dan inilah akhir dari sebuah kesombongan dan awal dari sebuah kebangkitan.